Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Min 1 Kediri kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Muatan pelajaran IPA. Kompetensi dasar 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Indikator mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Sebelum kita lanjut, perlu kita ingat kembali, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Bagian tumbuhan apa yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif? Benar, bunga. Bagian tumbuhan apa yang ditanam sebagai alat perkembangbiakan generatif? Yaitu biji. Jadi perkembangbiakan generatif dilakukan dengan cara menanam biji. Sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif merupakan kebalikan dari perkembangbiakan secara generatif. Kalau secara generatif melalui proses pertemuan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Akan tetapi kalau perkembangbiakan secara vegetatif, perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan, tanpa didahului proses pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa saja perkembangbiakan vegetatif tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan ada dua cara. Yang pertama secara vegetatif alami dan juga secara vegetatif buatan. Kita pelajari apa saja jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah perkembangbiakan aseksual tanpa campur tangan pihak lain. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Bagaimana cara tumbuhan berikut ini berkembang biak? Coba, ini tumbuhan apa? Ubi jalar. Berkembang biak dengan cara apa? Kita cari informasi atau jawabannya nanti. Apa tumbuhan ini? Kunyit. Berkembang biak dengan cara apa? Berikutnya ini adalah tumbuhan jamur. Ini jamur. Berkembang biak dengan cara apa? Selanjutnya, apa nama tumbuhan ini? Lidah mertua atau pedang-pedangan. Berkembang biak dengan cara apa? Berikut ini adalah bawang merah. Berkembang biak dengan cara apakah bawang merah? Selanjutnya, wortel. Berkembang biak dengan cara apakah wortel itu? Yang berikut ini adalah stroberi. Apa cara perkembangbiakan stroberi? Selanjutnya ini adalah cocor bebek. Berkembang biak dengan cara apa cocor bebek? Yang berikut ini pisang. Apa cara perkembangbiakannya? Dan yang berikut ini adalah suplir. Bagaimana suplir berkembang biak?
Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, marilah kita pelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, umbi batang, yaitu dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya, batang tersebut mengembang dan membentuk suatu umbi. Contohnya, kentang, bengkoang, ubi jalar. Berikutnya, rizoma, akar tinggal istilah lainnya. Disebut juga dengan rimpang, yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan ataupun di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak. Selanjutnya, yang ketiga, umbi lapis, yaitu pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi tumbuh daun dan bagian bawahnya tumbuh akar serabut yang membentuk cakram. Apa contohnya? Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip, dan juga bunga bakung. Selanjutnya yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanan. Apa contohnya? Singkong, wortel, lobak. Berikutnya, setolon atau gerage. Apa itu? Batang yang tumbuh secara mendatar di permukaan tanah dan bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut akan tumbuh akar. Apa contohnya? Stroberi, arbei, antanan, rumput teki. Selanjutnya, tunas, yaitu bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk sehingga membentuk rumpun. Contohnya tebu, bambu, pisang. Berikutnya tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Apa contohnya? Cocor, bebek. Yang kedelapan berikutnya spora. Apa itu spora? Sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Apa contohnya? Lumut, paku, suplir. Nah, sebelum ke vegetatif buatan tumbuhan, berarti kalian paham ya cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekarang kita lihat macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Yang pertama, cangkok. Silahkan perhatikan cara-cara mencangkok. Yang pertama kita tandai bagian batang yang akan dicangkok. Kemudian kulit luarnya dihilangkan atau dikupas. Kambiumnya ini dibersihkan. Apa kambium? Bagian yang seperti lendir yang di bawah kulit. Setelah itu ini buat pembungkusnya. Bisa dari plastik, bisa juga dari sabut kelapa. Kemudian diisi tanah yang subur. Setelah itu ikat bagian atas dan bawahnya. Setelah tumbuh akar, baru batang ini dipotong, kemudian ditanam menjadi tumbuhan baru. Itu istilahnya mencangkok. Vegetatif buatan yang kedua, mengenten atau istilahnya sambung pucuk.
Nah, ini sambung pucuk berarti membutuhkan dua bagian tumbuhan sebagai batang bawah dan sebagai batang atas. Bagaimana caranya? Belah bagian tengah batang bawah. Ini langkah pertama. Belah bagian bawah batang bawah bagian tengahnya. Kemudian potong pucuk atas. Potong pucuk atas membentuk baji. Kemudian pucuk atas disambungkan dengan batang bawah sehingga membentuk seperti ini. Selanjutnya diikat. Ditunggu sampai kapan? Sampai kedua batang menyatu. Selanjutnya stek. Coba kalian lihat dari gambar stek ini. Stek apa yang kamu perhatikan? Ini sebuah batang dipotong-potong kemudian ditanam. Berarti stek itu dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, bisa batang, bisa juga daun. Potongan itu selanjutnya ditanam menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, yang keempat, merunduk. Apa itu merunduk? Membengkokkan bagian batang ke tanah, kemudian ditimbun setelah tumbuh akar, dipotong menjadi, ditanam menjadi tumbuhan baru. Berarti tumbuhan yang bisa disetek adalah, tumbuhan yang bisa dirunduk adalah yang batangnya lentur. Okulasi atau menempel. Menempelkan mata tunas dari suatu tumbuhan ke tumbuhan yang lain. Apa kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Ini kelebihan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, akarnya kokoh, tidak mudah roboh. Sedangkan kekurangannya, tanaman yang dihasilkan menyimpang sifat dari induknya. Ngalih, malih gitu istilahnya. Untuk tumbuh membutuhkan waktu yang lama. Berikutnya, apa kelebihan dan kekurangan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Vegetatif buatan pada tumbuhan memiliki kelebihan lebih cepat berbuah. Tumbuhan dapat dikembangbiakkan tanpa menunggu berbuah terlebih dahulu. Menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya, tanaman tidak kuat sehingga mudah roboh karena tidak mempunyai akar tunggang. Demikian anak-anak untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sekarang coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Coba kita lihat dulu tadi dari gambar-gambar. Nah, ini. Berarti ini tumbuhan pertama namanya ubi jalar. Berkembang biak dengan apa jawabannya setelah tadi kita belajar banyak? Dengan umbi batang. Kunyit dengan apa? Dengan apa? Rizoma atau akar tinggal. Jamur dengan cara spora. Lidah mertua dengan cara rizoma. Berikutnya, bawang merah dengan cara umbi lapis. Wortel dengan cara umbi akar. Berikutnya, stroberi dengan cara apa yo? Stroberi dengan geragi. Selanjutnya cacar bebek dengan cara apa? Tunas adventif. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui berbagai cara perkembangbiakan tumbuhan. Ini selanjutnya, lihat. Pisang dengan cara tunas. Suplir dengan cara spora. Sudah ya anak-anak? Jangan lupa catat hal-hal yang penting dalam pembelajaran ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.